tenaga kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat secara luas. Jadi tidak bisa misalnya pemerintah, kami aja yang tangani, tidak mungkin. Jadi harus melibatkan pihak-pihak lain yang mempunyai keilmuan masing-masing yang saling melengkapi. Halo rekan-rekan di luar sana dan para pemerhati hukum kesehatan, perkenalkan saya Naura Nisrina, anggota pengabdi di Unit Riset Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kami sedang melaksanakan pengabdian masyarakat dengan topik advokasi kebijakan dan implementasi berkelanjutan peran Puskesmas dan Posyandu dalam pencegahan dan penanganan stunting di Madura, Kabupaten Pengasan, Jawa Timur. Bersama kami, hari ini sudah kedatangan narasumber kami yang akan membagikan pengalaman dan pengetahuannya mengenai kebijakan terkait penanganan stunting di Madura dan dari sisi medisnya, yakni Dr. Siswanto Pabidang, selaku mitra kami dalam pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan juga ada Bapak Wahyu Andrianto, selaku Kepala dari Unit Riset Hukum Kesehatan. Halo dokter, bagaimana kabarnya? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Bapak Wahyu, kabarnya? Alhamdulillah. Sekiranya dokter dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kami semua. Ya, baik. Terima kasih kesempatan ini yang diberikan. Luar biasa ya, ini acara kita ini pengabdian masyarakat, pemberdayaan masyarakat dari FAUI. Jadi saya Dr. Siswanto Pabidang, ya seorang praktisi kesehatan ya, kemudian juga dosen dan ya pengamat kebijakan lah, gitu ya Mbak. Baik, jadi Dokter Sis ini merupakan tokoh masyarakat di Madura yang sudah lama nih berkecimpung dalam dunia hukum kesehatan. Kali ini kami akan berfokus untuk membahas mengenai permasalahan gizi dan stunting di Kabupaten Pamekasan yang nantinya akan menjadi masukan untuk advokasi kebijakan dan policy brief yang akan diajukan kepada pemangku kepentingan nantinya. Baik, langsung saja ke poin utamanya ya dok. Ya. Seringkali masyarakat itu masih salah kaprah menganggap tinggi anak yang kurang baik itu disebabkan karena faktor genetik. Secara medis, bagaimana kita membedakan anak yang memang memiliki tubuh kurang tinggi karena faktor genetik dengan anak yang mengalami stunting? Ya, oke. Terima kasih. Jadi ini yang kadang-kadang melihat anak pendek lalu mengatakan stunting ya. Sebenarnya itu bisa, kalau genetik itu kan keturunan ya. Kalau memang kedua belah pihak punya ini pendek ya, biasanya itu anak-anaknya pendek, makanya itu perlu gizi. Karena gizi itu akan nanti walaupun dia genetiknya pendek, tapi kalau dengan gizi terjamin ya, lingkungan bagus, itu nanti akan tidak pendek lagi. Nah, sedangkan stunting ini kan ada faktor-faktor yang mendukung untuk terjadi stunting ya. Misalnya memang gizi, dan ini tidak hanya terjadi waktu dia lahir, tetapi sejak dia bayi sebenarnya ya. Jadi oleh karena itu perlu ada penanganan bagi ibu hamil misalnya ya, dijaga gizinya, kemudian sanitasi lingkungan itu harus bagus juga ya, kira-kira begitu. Dan tidak boleh ada penyakit-penyakit ya yang akan mengganggu nanti pertumbuhan, gitu Mbak. Baik, selanjutnya dalam konteks di Pamekasan, bagaimana kondisi stunting di Pamekasan dan cara penanganannya sejauh ini? Ya, jadi memang di semua daerah sebenarnya ya, stunting pasti ada ya. Itu daerah kami di sini juga pasti ada itu. Jadi kita tidak pungkiri itu. Namun demikian dalam penanganan ini itu pendataan itu kan di semua puskesmas ya. Kami di sini ada 21 puskesmas dan masing-masing itu mendata status gizi masing-masing. Apabila ada nanti ditemukan stunting, maka itu harus ditangani dengan cepat ya, dengan cara pelaporan dari puskesmas ke dinas kesehatan, dan tentunya pemerintah daerah harus mengetahuinya tuh, sehingga nanti ada anggaran yang akan turun dan juga harus diselesaikan semua itu agar tidak berkepanjangan, karena efek jangka panjang stunting itu kan tidak bagus, apalagi generasi muda kita ini, generasi muda Madura ya, Pamekasan itu ya harus dijaga untuk pembangunan Indonesia ke depannya lebih bagus ya, saya kira gitu. Baik, selanjutnya, apakah menurut dokter kader posyandu dan puskesmas di Madura ini sudah dibekali dengan alat ukur yang standar serta pengetahuan yang cukup untuk melawan stunting secara baik? Ya, jadi ini menarik ya, karena kader kesehatan yang terlibat di posyandu itu beragam dari aspek umur ya, dari pengetahuan, pendidikan dan sebagainya. Karena sebagaimana kita ketahui, kader itu kan sukarela
Ya, kalau mereka mau ikut kader, ya kita tidak menolak. Nah, setelah mereka menjadi kader, ada kader kesehatan, ya. Jadi mereka dibekali pengetahuan bagi mereka persiapan untuk melakukan tugas tanggung jawab di Posyandu. Ya, salah satunya adalah pertemuan di puskesmas itu bagi para kader. Jadi bagaimana menghitung menghitung tinggi badan, berat badan, dan beberapa hal, misalnya timbangan juga ya, ya berat badan tadi itu, sehingga Posyandu berjalan dengan baik. Nah, dalam hal ini untuk peralatan ya, peralatan itu memang harus standar minimal, ada selalu pembaharuan alat-alat yang akan dipakai ya. Dan saya kira saya melihat di sini setiap posyandu itu sudah ada kemajuannya dibanding yang dulu-dulu ya. Jadi saya kira itu. Kemudian puskesmas, karena posyandu itu di bawah tanggung jawab puskesmas, maka ada beberapa posyandu yang ada jadi ada beberapa posyandu-posyandu itu di bawah puskesmas ya, sehingga puskesmas saya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di posyandu, demikian. Baik, berarti alhamdulillah semakin tahun semakin membaik ya Ya, Pak, peran ya, kader dan posyandu. ya, betul. Selanjutnya, mungkin menurut dokter, apa pesan kunci untuk para pemangku kepentingan agar penanganan stunting itu tidak berhenti saat jabatan atau anggarannya berhenti? Karena kan terkadang ada seperti itu ya Bapak. Jadi kira-kira menurut Bapak Ya. kunci untuk para pemangku kebijakan itu seperti apa? Jadi ini ya harus berkelanjutan. Siapapun pemimpin itu, ya, program ini harus berlanjut ya. Jadi tidak lalu berhenti karena pemimpinnya berhenti atau selesai tugas. Jadi anggaran itu harus berkelanjutan. Kemudian kedua, tentunya kesepakatan di antara pemangku kepentingan ya, dan dalam hal ini harus melibatkan akademisi ya, akademisi tentunya, kemudian tenaga medis, tenaga kesehatan, dan ya tentunya masyarakat itu sendiri. Jadi itu yang sangat penting, berkelanjutan, kemudian edukasi, advokasi dan sebagainya itu tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun misalnya satu daerah itu kalau tinggi stuntingnya kan tidak bagus untuk generasi kabupaten itu sendiri, apalagi Indonesia kan begitu ya. Baik, mungkin kita mau bertanya dari sisi hukum kesehatan nih Bapak Wahyu. Nah, menurut Bapak Wahyu, melihat adanya kondisi seperti ini, stunting, permasalahan gizi dan segala macam di Indonesia, terutama di Kabupaten Pamekasan, menurut Bapak seperti apa? Baik, permasalahan stunting ini kan memperlihatkan ya bagaimana tantangan hukum di negara kita. Artinya kalau dilihat dari tujuan hukum itu kan pasti ada 3 ya. Ada kepastian hukum, ada keadilan, dan kemanfaatan hukum. Nah, kepastian hukum hari-hari ini sudah mulai diimplementasikan. Salah satunya dalam Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang tahun nomor 17 tahun 2023 dengan segenap peraturan yang sifatnya tentunya sangat komprehensif. Kemudian dalam implementasinya itu tentunya kita mengejar kemanfaatan hukum. Nah, dalam implementasinya ternyata kita melihat tentunya ada berbagai macam tantangan yang ada di masyarakat. Misalnya termasuk pemenuhan gizi ini, tantangan di Indonesia sebagai negara yang sangat luas, ya tentu berbeda lah dengan misalnya di Singapura, negara yang sifatnya negara kota kecil dengan masyarakat yang jumlahnya lebih sedikit lah dibandingkan dengan yang lain. Kalau Indonesia itu sangat luas, tentunya tantangannya sangat besar. Nah, ini adalah salah satu contoh. Mungkin di daerah lain stunting sudah minim, tapi ternyata di beberapa daerah masih ada stunting. Bahkan kalau di Jakarta pun, di Kepulauan Seribu juga masih ada stunting. Nah, program pengabdian masyarakat ini di Pamekasan ini berusaha untuk memotret mengenai stunting, permasalahan dan termasuk dengan solusinya. Artinya mengenai program gizi yang diamanahkan oleh Undang-Undang Kesehatan tentunya membutuhkan support dari berbagai macam pihak. Salah satunya adalah layanan primer, yaitu mengenai puskesmas. Jadi itu mungkin hukum memandang bahwa meskipun di satu pihak ada kepastian hukum, tapi di pihak lainnya kita juga harus berpacu untuk mengimplementasikan hukum itu akan memberikan kemanfaatan hukum, termasuk juga mengenai masalah stunting ini.
bagaimana agar amanah yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan itu bisa diimplementasikan dengan bagus. Kalau saya ditanya bagaimana perkembangannya saat ini implementasinya, yang tentunya majemuk di Indonesia. Ada yang sudah terimplementasikan 100% mungkin ya, ada yang 90%, ada yang 70%, dan mungkin ada yang masih minim. Jadi berbeda-beda keanekaragaman. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Mungkin kita lanjut, ada beberapa pertanyaan lagi yang akan disampaikan kepada Dokter Sis. Selanjutnya, menurut dokter, kompetensi tambahan apa yang paling dibutuhkan saat ini agar peran Puskesmas dan Posyandu di Pamekasan bisa berdampak secara permanen? Ya, jadi kompetensi kompetensi bagi mereka itu pertama adanya selalu advokasi edukasi ya bagi mereka. Misalnya menambah skill juga ya, skill bagi tenaga kader kita yang mungkin sudah lupa-lupa. Jadi ada pertemuan rutin di puskesmas, sehingga dalam menghitung berat badan dan ini jangan ada kesalahan, karena kalau itu salah awalnya itu akan terjadi stunting nanti ya, padahal itu semata-mata karena salah ukur salahnya, jadi terjadi stunting dan ini tidak bagus. Jadi oleh karena itu pengetahuan harus selalu disegarkan ya, penyegaran refreshing bagi kader dan juga bagi tenaga kesehatan kita. Selain itu sarana prasarana harus tersedia dengan baik, dan satu lagi, posyandu itu biasanya ada di rumah-rumah warga. Jadi ini menurut saya suatu partisipasi dari warga itu kesadaran untuk menyiapkan tempatnya jadi posyandu. Nah ini mohon perhatian juga dari pemerintah kita ya. Misalnya tempatnya kurang memungkinkan ya bisalah ditambah apa. Kalau ada meja 1, 2, 3, 4, 5 ya dicukupkan agar nanti betul-betul menjadi suatu posyandu yang kalau bisa paripurna begitu ya. Ya demikian. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir nih Dok, apa pesan medis sederhana bagi calon orang tua di Madura agar anak mereka terhindar dari stunting dan Ya, permasalahan gizi lain? jadi satu keluarga itu kan kecil sebenarnya ya. Terdiri dari bapak, ibu, anak. Anak terserah berapa, 1, 2, 3. Kemudian di sekitarnya juga ada neneknya, kakeknya. Itu turut mempengaruhi semua. Oleh karena itu pertama kecukupan gizi ya. Jadi gizi itu harus beragam ya. Sekarang banyak kok bahan-bahan pengganti makanan juga banyak tersedia ya, tidak hanya beras dan lain-lain itu ada. Jadi kecukupan gizi yang paling penting, kemudian sanitasi, kebersihan, kemudian tentunya kalau di aspek di luar dari itu ya perekonomian masyarakat harus meningkat. Nah, itu kan tanggung jawab pemerintah secara khusus ya. Jadi sekali lagi bahwa stunting ini, penyelesaian stunting berarti menyelesaikan masalah bangsa dan memperbaiki generasi muda Indonesia ke depannya. Demikian. Baik, terima Ya. kasih Dokter Sis. Mungkin dari Bapak Wahyu kira-kira masih ada yang ingin disampaikan, mungkin pesan-pesan kepada seluruh kader posyandu atau pemerintah atau segala macam, boleh? Ya, mungkin pesan saya adalah terkait dengan layanan kesehatan ya, dan permasalahan terkait dengan stunting gitu. Karena dalam undang-undang kan diamanahkan salah satu fokus utamanya adalah mengenai layanan kesehatan. Dan ujung tombak layanan kesehatan itu adalah layanan primer. Nah, di sini dalam masyarakat kita, layanan primer itu salah satunya diterjemahkan dalam puskesmas dan jaringannya. Kemarin kita sudah berkunjung ke sebuah puskesmas, itu bagus banget, sebuah puskesmas percontohan. Tapi tentunya tidak semua puskesmas kondisinya pasti akan sama. Pasti berbeda-beda kondisinya puskesmas. Padahal di satu pihak undang-undang mengamanahkan bahwa puskesmas itu sebagai ujung tombak layanan primer. Jadi harapan saya tentunya adalah ada support dari pemerintah pusat terhadap layanan primer ini, khususnya adalah puskesmas. Dan support ini tentunya adalah salah satunya difokuskan terhadap permasalahan stunting atau pemenuhan gizi. Karena bagaimanapun stunting atau pemenuhan gizi ini adalah fondasi kualitas anak bangsa. Ketika fondasi ini tidak terpenuhi ya kualitasnya pasti akan dipertanyakan, dan masa depan dari kualitas bangsa yang bermutu
juga pasti tidak akan tercapai generasi emas itu. Saya khawatirnya malah menjadi generasi cemas itu nanti kalau tidak akan terwujud itu. Mungkin itu mungkin Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Dr. Siswanto. Mungkin ada lagi pesan-pesan? Satu lagi, kolaborasi ya. Kolaborasi akademisi, pemerintah, tenaga kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat secara luas. Jadi tidak bisa misalnya pemerintah, kami aja yang tangani, tidak mungkin. Jadi harus melibatkan pihak-pihak lain yang mempunyai keilmuan masing-masing yang saling melengkapi. Saya kira itu ya, biar penyelesaian generasi masalah kualitas generasi mendatang lebih bagus ya. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ya. Dr. Siswanto atas insight yang luar biasa, dan Bapak Wahyu Andrianto sudah mau membagi pengalaman dan juga pengetahuannya mengenai tentang stunting dan juga permasalahan gizi, terutama yang ada di Kabupaten Pamekasan. Semoga hasil diskusi ini pada kali ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Saya izin membacakan kesimpulan podcast hari ini, yaitu penanganan stunting menuntut sinergi antara peran sukarela kader posyandu yang kompeten dengan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan anggaran serta kepastian hukum guna mengatasi ketimpangan implementasi di berbagai wilayah. Diperlukan kesepakatan kolektif yang melibatkan akademisi, tenaga medis, dan masyarakat melalui penguatan edukasi serta advokasi yang konsisten agar setiap tantangan regulasi dapat teratasi secara efektif. Dengan demikian, upaya penanggulangan stunting ini tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis kesehatan semata, melainkan investasi krusial dalam memberikan kepastian hukum dan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa secara berkelanjutan. Saya Naura Nisrina selaku moderator, pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.